Shalom saudara-saudara. Kita kembali dalam program Rema yang senantiasa membahas firman Tuhan dari kitab Kejadian pertama sampai pasal terakhir daripada Wahyu. Nah, karena penting sekali untuk kita mengenal firman Allah secara baik, agar kita juga dapat mengerti kehendak Allah dalam hidup ini, apa yang menjadi isi hati Tuhan terhadap kita, dan anugerah Tuhan yang begitu besar yang telah Dia karuniakan dalam Kristus Yesus, dan menerangi jalan hidup kita agar kita tidak berjalan dalam kegelapan. Nah, saudara-saudara yang saya kasih, kita sudah sampai pada kitab Ulangan. Jadi kita sudah lewati Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan kita sudah ada pada kitab tulisan Musa yang terakhir, yaitu Ulangan, saudara-saudara. Nah, sebelum kita membahas kitab Ulangan secara keseluruhan, mungkin pertanyaannya, kenapa harus ulangan? Kenapa diberi nama ulangan? Kalau ulangan berarti itu adalah pengulangan daripada kisah-kisah yang ada di dalam kitab-kitab sebelumnya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi kitab Ulangan ini, saudara-saudara, adalah dicatat oleh Musa untuk mengulangi apa yang sudah ada sebenarnya tercatat yang terjadi dalam perjalanan orang Israel, saudara-saudara, yang dicatat dalam kitab Keluaran dan juga Imamat dan Bilangan. Mengapa harus diulangi? Karena kalau kita membaca di dalam kitab Bilangan, saudara-saudara, pasal yang ke-14, di sana jelas, saudara-saudara, bahwa yang masuk ke dalam tanah Kanaan, atau yang berada, yang sampai di tanah Kanaan, saudara-saudara, dinyatakan yang keluar dari Mesir, yang betul-betul sampai masuk ke tanah Kanaan itu ternyata hanya ada 2 orang, yaitu Kaleb dan Yosua. Saudara bisa baca di dalam pasal yang ke-14, saudara-saudara, di mana di situ orang Israel memberontak terhadap Musa dan Harun setelah mengintai tanah Kanaan. Nah, dan akibat dari ketidakpercayaan mereka, Tuhan berjanji bahwa mereka semua akan mati di padang gurun. Ya, mereka akan, saudara-saudara, tidak akan masuk ke tanah perjanjian kecuali 2 orang, yaitu Kaleb dan Yosua, yang punya hati yang lain atau berbeda dengan mereka yang 10 orang yang mempengaruhi seluruh bangsa Israel itu. Nah, saudara yang saya kasihi, berarti saudara-saudara, mengapa ini ditulis, saudara-saudara? Oleh karena yang akan masuk ke tanah perjanjian ini, saudara, adalah keturunan orang Israel yang tidak tahu lagi, saudara-saudara, berita atau kejadian yang terjadi di sepanjang perjalanan ini, saudara. Mereka itu orang-orang yang anak-anak yang lahir kemudian di padang gurun, di mana orang tua mereka kemudian habis satu persatu mati dengan berbagai kejadian di padang gurun. Dan tersisalah keturunan yang bukan keluar dari tanah Mesir, tapi yang mungkin lahir di perjalanan mereka selama hampir 40 tahun, saudara-saudara. Jadi itulah sebabnya Musa harus mencatat kejadian-kejadian itu supaya mereka bisa tahu apa yang Allah telah lakukan di sepanjang perjalanan orang Israel. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang kedua, mengapa harus kitab Bilangan? Kan ada kitab Ulangan, kan ada kitab-kitab yang lain yang sudah mencatat kisah-kisahnya. Bukankah mereka bisa, anak-anak cucu mereka yang tidak tahu peristiwa-peristiwa di belah Laut Merah, 10 tulah di Mesir dan sebagainya, perintah-perintah Tuhan tentang Paskah dan sebagainya, mengapa saudara-saudara harus dicatat kembali Ulangan? Nah, kitab Ulangan ini sebenarnya adalah kitab khotbah terakhir daripada Musa.
Jadi di sini bukan hanya mencatat kisah-kisah yang terjadi di perjalanan orang Israel, tapi di sini disertai saudara-saudara dengan uh, apa namanya? Memberikan refleksi saudara-saudara, yaitu memberikan kepada orang Israel akan peringatan-peringatan rohani, memberikan saudara-saudara akan teguran-teguran rohani dengan apa yang pernah terjadi. Jadi ini semacam khotbah, saudara. Khotbahnya ini dia sampaikan kisah perjalanan, lalu kemudian dia memberikan saudara-saudara apa yang harus mereka lakukan, yang tidak boleh lakukan di dalam perjalanan mereka atau di dalam kehidupan mereka kalau sudah tiba di tanah perjanjian dan hidup di sana. Untuk tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh nenek moyang mereka. Dan untuk tetap memelihara peraturan-peraturan dan makna-makna dari semua itu, berkat-berkat rohani dari apa yang Tuhan berikan. Semua itu dijelaskan oleh Musa di dalam kitab Ulangan ini, saudara-saudara. Ya, itulah sebabnya mengapa penting kitab Ulangan ini. Jadi ini semacam kitab khotbah siraman rohani yang dikhotbahkan Musa dengan peristiwa perjalanan mereka, lalu kemudian saudara diberikan refleksinya untuk mereka dapat melihat makna-makna yang Tuhan ingin mereka kenal dari peristiwa-peristiwa yang ada. Nah, Rasul Paulus berkata dalam Korintus agar supaya kita tidak melakukan dosa yang sama yang dilakukan oleh umat Israel, supaya kita tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang sama yang dilakukan oleh orang Israel. Itulah sebabnya kisah-kisah ini pun dicatat untuk kita semua, supaya kita juga tidak melakukan kesalahan yang sama yang telah diperbuat oleh orang Israel. Nah, saudara-saudara yang saya kasih, itulah makna. Itulah mengapa kisah di dalam Ulangan ini dicatat dengan nama kitab adalah Ulangan. Nah, itulah supaya selain orang Israel itu sendiri yang lahir di padang gurun, saudara-saudara, yang boleh masuk di tanah perjanjian, yaitu keturunan-keturunan mereka yang orang-orang yang keluar dari tanah perjanjian, dari tanah Mesir, yang tidak boleh masuk tanah perjanjian karena kesalahan mereka, saudara. Maka inilah sebabnya ini dicatat untuk mereka ketahui perjalanan itu, dan supaya juga saudara-saudara mereka dapat makna rohani dari semua itu. Jadi ada tambahan-tambahan yang sangat penting di mana Musa memberikan kepada mereka akan pembaharuan kehidupan yang baru yang harus mereka jalani, jangan seperti nenek moyang mereka. Dan bagi kita adalah supaya kita belajar dari kisah-kisah ini, saudara, perjalanan Israel, untuk kita tidak melakukan kesalahan yang sama, di mana mereka sering berontak kepada pemimpin mereka, di mana mereka sering, saudara-saudara, tidak mau mendengar perkataan pemimpin mereka, di mana mereka sering lebih mendengar teman-teman mereka, lebih mendengarkan orang-orang yang tidak takut, tidak ditunjuk oleh Tuhan juga untuk menjadi pemimpin, untuk memberikan solusi di tengah-tengah mereka melalui pemimpin-pemimpin yang ada. Dan saudara-saudara, di sana kita belajar semua bahwa kesalahan-kesalahan itu, sungut-sungut itu terjadi semua karena pemberontakan kepada pemimpin. Pemberontakan kepada kepemimpinan yang ada, saudara, adalah pemberontakan mereka kepada Tuhan yang telah mengangkat pemimpin-pemimpin itu. Itulah sebabnya mereka tidak masuk tanah perjanjian itu. Nah, itulah sebabnya juga saudara-saudara penting buat kita untuk senantiasa membacanya kembali, mengulangnya, saudara, dan kita menjalankannya dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya kita tidak melakukan kebodohan yang sama yang telah dilakukan oleh bangsa Israel yang ribuan tahun yang lalu. Ya, banyak, saudara, orang-orang Kristen di hari-hari melakukan kebodohan yang sama. Karena apa? Tidak membaca firman Allah secara teratur dengan baik, dan tidak berusaha mengenal hati, kehendak Allah, dan isi hati Allah, perintah-perintah Allah melalui membaca firman Tuhan dengan baik dan benar secara beraturan. Puji Tuhan, melalui program ini kita belajar bersama, saudara, untuk supaya kita mengenal apa kehendak Allah, isi hati Allah, apa yang Tuhan mau kita jalani ke depan, yaitu masa depan yang penuh harapan dan mengandung damai sejahtera dan sukacita yang penuh dari Allah.
Tuhan memberkati kita saudara-saudara, dan biarlah kita tetap hidup di dalam kebenaran dan anugerah Tuhan yang besar itu. Tuhan memberkati. Saya Pastor Samuel menyampaikan salam restorasi.